dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mohon maaf sekali lagi kalau banyak kekurangan Pak. Saya kembalikan kartu anggota ini. Bapak saya juga mengatakan, Pak, jagalah, belalah Pak Jokowi karena dia orang baik dan benar. Saya memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan. Hari ini saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi. Saya mau keluar dari partai yang sudah saya geluti selama 20 tahun. Saya cuma ingin dapat ganti rugi dari situ. Saya cuma ingin dapat satu kompensasi dari Pak Prabowo. Saya meninggalkan partai yang sudah saya ikuti kampanyenya sejak kelas 6 SD. Demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat. Kalau ada demi rakyat 500.000 hampir tanah 500 hektar itu dibagi-bagi. Dikasih-kasih sama petani. Udah petani dikit tanahnya. Unfollow artis-artis yang mendukung Pak Prabowo. Amin menang, amin kalah. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-A'raf ayat 68. Tadi waktu pilgub aja itu ratingnya apa namanya, hasil survei itu di belakang loh. Tiba-tiba juara, tiba-tiba jadi gubernur. Tahu kan itu artinya apa? Artinya dia curang. Saya percaya, saya cocok hati saya dan nurani saya dan Pak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mohon maaf sekali lagi kalau banyak kekurangan Pak. Saya kembalikan kartu anggota ini. Memang betul Bapak saya pemilik PDI dan saya bertanggung jawabkan. Bapak saya juga mengatakan, Pak, jagalah, belalah Pak Jokowi karena dia orang baik dan benar. Seperti itu Pak, betul saya ngomong apa adanya, sesuai dengan hati saya. Terima kasih. Itu harus bertemu antara Sirait sebagai sahabat. Pengembalian kartu ini kami terima, akan kami laporkan kepada Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen, dan di rapat DPP terdekat mengenai sikap Pak Prabowo. Sebagai sahabat, saya selalu menghargai, menghormati keputusan apapun yang diambil oleh Pak Ara, dan apapun yang terjadi kita tetap menjadi sahabat. Pasti. Untuk saudara saya. Terima kasih. Saya tadi sudah ketemu sama Pak Utut Adianto, Wakil Sekjen, dan juga Bapak Sudianto Chen. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mega dan Mas Hasto dan jajaran partai yang selama ini sudah mengizinkan saya berbakti melalui PDI Perjuangan, dan sudah saya berdoa, saya juga berdiskusi dengan keluarga terdekat, dengan teman-teman terdekat. Saya memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan hari ini, dan saya doakan PDI Perjuangan tetap menjadi partai yang besar, memperjuangkan Pancasila, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi, karena saya percaya Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat didukung oleh rakyat Indonesia. Kepercayaan publiknya, approval ratingnya 75-80%. Dia sudah memperjuangkan banyak hal, bagaimana tegas menghadapi radikalisme, bagaimana membuat mayoritas saham Indonesia di Freeport, dan bagaimana juga membantu rakyat kecil, dan juga memindahkan ibu kota untuk adanya pemerataan. Jadi saya memilih bersama dengan Bapak Jokowi dalam pilihan politik saya berikutnya ke depan. Mohon doa restunya. Saya titip sama Pak Prabowo, lihat Pak Hasim nih. Kita nggak bisa sekedar reformasi. Kita nggak bisa sekedar incremental reform. No, big no. Saya mau keluar dari partai yang sudah saya geluti selama 20 tahun. Saya cuma ingin dapat ganti rugi dari situ. Saya cuma ingin dapat satu kompensasi dari Pak Prabowo.
saya meninggalkan partai yang sudah saya ikuti kampanyenya sejak kelas 6 SD. Kompensasinya satu, Pak Prabowo melakukan transformasi. Transformasi artinya seluruh aspek kehidupan. Gak ada yang disisakan. Sorry, ya bisnisnya. Contoh, ini Mas Erwin sering bicara ekonomi, benar. Tapi mungkin saya harus ingatkan pada Mas Erwin, ada satu prinsip ekonomi yang berubah total. Kita, mungkin anak ekonomi tahu ya, ada namanya prinsip kelangkaan, scarcity. Satu benda, pasokannya banyak, permintaannya sedikit, maka harganya murah. Pasokannya sedikit, permintaannya banyak, harganya mahal. Dengan adanya AI kita memasuki sebuah era baru yang manusia belum pernah ngalamin. Namanya era of abundance, era keberlimpahan. Informasi berlimpah, makanan berlimpah, ruang berlimpah sampai ruang digital, apapun serba berlimpah. Terus gimana dong manusia menghadapi keberlimpahan? Totally kita harus mengubah paradigma kita, pendidikan kita, kurikulum kita, harus diubah. Pertumbuhan sekarang serahkan pada mesin, serahkan pada AI, serahkan pada robot, serahkan pada machine learning, serahkan pada 3D printer. Tugas manusia satu, tugas etiknya membagi keberlimpahan itu secara setara. Keadilan. Tugas ideologis, keadilan serahkan pada manusia, pemerataan serahkan pada manusia, pertumbuhan itu urusan mesin. Mereka jauh lebih cepat, lebih produktif. Itu butuh revolusi pendidikan, butuh revolusi kebudayaan, butuh revolusi ekonomi. Kalau Anda gak suka kata revolusi, ganti dengan kata transformasi. Jangan reformasi. Itu saja kompensasi saya dari Pak Prabowo. Saya cuma minta lakukan transformasi, bukan sekedar reformasi. Ya, terima kasih. Oke baik guys, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi kita sudah dengar ya ataupun sudah lihat ya Marwarar Sirait ya, Sirait yang mengundurkan diri dari partai jadi kader partai PDIP dikarenakan ingin mengikuti langkah Pak Jokowi, ingin mengikuti langkah politik Pak Jokowi. Jadi kalau kita dengar tadi Marwarar Sirait ini ya dipesan juga oleh ayahnya kalau jangan kecewakan Pak Jokowi lah, kurang lebih seperti itu, karena Pak Jokowi itu orang baik. Wih, dia mantap. Dan begitu juga dengan nasib Budiman Sujatmiko yang dipecat. Kalau Budiman Sujatmiko dipecat ya berbeda. Kalau Marwarar Sirait ini mengundurkan diri, tetapi kalau Budiman Sujatmiko ini dipecat karena apa? Karena ingin mendukung Pak Prabowo Subianto ya guys. Widih. Mantap ya guys. Satu persatu kader PDIP sudah mengundurkan diri. Kehilangan kader-kader terbaiknya ya guys. Jadi memang aku rasa Marwarar Sirait ini tak terima juga lah kalau Pak Jokowi direndahkan, diejek ataupun ingin dimakzulkan oleh ada isu-isu daripada kader PDIP ya. Dan ya kalian tahulah sendirilah kan, sebenarnya di kader PDIP ini banyak sekali orang yang mencintai Pak Jokowi ya guys. Dan saya yakin juga mungkin walaupun tidak mengundurkan diri masih banyak ataupun masih ramai kader-kader PDIP yang mencintai Pak Jokowi. Ya mungkin di media sosial masih ya katanya mendukung Ganjar, tetapi saya tidak tahu nih ketika nanti waktu pencoblosan mungkin mereka dukung Prabowo ya guys. Kan aku nggak tahu kan, mereka nggak tahu juga ya siapa yang harus dia coblos ya kan. Widih mantap lah, pokoknya semakin sekarang semakin dekat dengan pemilu ya, banteng semakin goyah ya guys. Waduh mantap. Oke guys, mungkin untuk selingan video ini saya menjumpai video daripada ya berbagai macam video juga ya. Tetapi salah satunya dari ini, pendukung Anies yang bisa dibilang kepanasan, dan cara-cara politik pendukung Anies ini sungguh luar biasa. Waduh, berbagai macam cara dia lakukan untuk memenangkan Pak Anies ya, sampai menjual ayat juga ya guys. Nanti kalian dengar ya guys.
Woi kawan-kawan, kalau bisa semua artis yang mendukung Mbah itu kita unfollow, jangan lagi pernah kita ikutin. Hah? Kenapa? Karena sama modelnya, sama. Mbah itu selalu ngomong demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat, padahal demi uang, demi kekuasaan. Sama juga sama artis itu. Ini demi kalian guys. Saya ngelakukan ini demi kalian guys. Sama modelnya kan. Udah aku bilang pendukung tuh sama kayak yang didukung. Munafik, udah munafik ya asli. Unfollow guys. Semua orang yang artis-artis itu dukung dia, unfollow, unsubscribe. Jangan kasih lagi panggung di Indonesia ini. Udah sama bentuknya guys. Sama kesel kali aku ya. Aku pun pendukung Pak Anies, tapi kalau orang dukung Mbah itu nggak bisa ditoleransi. Bagi orang yang nggak dukung Pak Anies, silahkan dukunglah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Lebih terhormat Anda dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau Anda dukung Mbah itu sudah nggak ada lagi kehormatan moral dalam diri Anda. Iya asli. Pokoknya jangan pernah lagi kasih panggung orang-orang yang mendukung Mbah itu. Siapa? Walaupun Anda idola kali. Aku pendukung Prabowo. Penipu semua itu. Guys, saya makan ini karena Anda ini karena duit Anda makan kayak gitu, sama kayak yang Anda dukung demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat. Kalau ada demi rakyat 500.000 hampir tanah 500 hektar itu dibagi-bagi, dikasih sama petani. Udah petani dikit tanahnya. Ya aku kesel aku, pokoknya asal bukan Prabowo nggak apa-apa. Dangkal kali otaknya ya. Pak Ganjar silahkan. Dia yang nomor 2 itu asal bukan Prabowo, mbah-mbah itu nggak usah kasih panggung. Dia pendukungnya semua nggak usah kasih panggung. Artis-artis mau siapa, mau Raffi Ahmad, mau siapa yang dukung dia nggak usah kasih panggung lagi. Unfollow kalau bisa, tunjukkan kekuatan kita bahwasannya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia masih punya otak, punya moral, punya hati. Itu orang-orang itu hanya demi Allah, demi rakyat, demi rakyat. Unfollow artis-artis yang mendukung Pak Prabowo. Tidak Pak Anies ya, tidak pendukungnya, semuanya omon-omon semua ya guys. Jadi guys, dia singgung di sini masalah tanah Pak Prabowo yang 500.000 hektar ya, katanya itu bagi-bagi ke petani. Waduh, ini selevel inikah ya pemikiran ataupun kecerdasan pendukung Anies ya guys. Padahal ya Pak Prabowo sudah menjelaskan ya, sudah mengklarifikasi dan sudah ada di media sosial ya, ataupun udah viral ya guys. Kalau Pak Prabowo hampir 500.000 hektar itu sudah dikembalikan ke negara karena itu bukan tanah pribadi Pak Prabowo ya. Itu tanah pemerintah yang dikasih ke Pak Prabowo. Ya bisa dibilang HGU, hak guna usaha ya, bukan tanah pribadi ya Bung. Kok gitu amat ya mendukung Pak Anies. Pemikirannya memang ya segitulah ya. Kalau pendukung Anies ini memang katanya pintar, dukung Anies, orang pintar, dukung Anies, orang cerdas, dukung Anies. Tapi kelakuannya ataupun pemikirannya seperti ini. Dan katanya kalau pendukung Prabowo itu tidak ada moral. Waduh, parah. Gila sih. Nantilah kita lihat moral-moral pendukung Anies. Setelah video ini nanti saya akan tunjukkan moral-moral pendukung Anies ya guys. Sampai-sampai jual-jual ayat pun ada nanti videonya ya guys. Ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21 dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan Amin. Amin menang. Amin kalah. Catat itu, Amin menang wajib, Amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-A'raf ayat 68. Uballigukum risalati rabbi wa analakum nasihun amin. Quran surah Yusuf ayat 54. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu nafsi falamma kallamhu qala inni makinun amin. Kemudian Quran surah An-Naml ayat 39. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi min qabli an taquma as-saah wa inni alaihi laqawiyyun. Amin. Waduh parah guys ya. Kalau memenangkan Amin itu wajib, kalau Amin kalah dapat dosa. Wih, seperti ini kah ya pendukung Amin ataupun Anies ya guys.
ada lagi nih yang dulu viral ya guys. Coba kita dengar dulu ya. Walaupun udah lama, coba kita dengar ya kan. Pendukung Anies semua ya guys. Saya menerima barang dari sorga. Di dalamnya ada rambut, dompet dari sorga ini. Percaya syukur, tidak masa bodoh. Yang aneh lagi, ini di dalamnya ada rambut. Rambutnya dari sini digulung itu. Untuk Presiden 2024. Untuk bekal perjalanan jihad. Untuk bekal perjalanan jihad. Ini yang membagi kasih Anies gelar Imam Mahdi ya. Inilah jenis-jenis moral-moral pendukung Anies ya guys. Orang yang tidak mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Luar biasa, Allahu Akbar. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kantong ini. Dari yang pertama dari tuan rumah dulu. Jadi Musli Ragus akan memberikan selendang manik. Nah, selendang manik kepada Pak Anies Baswedan. Selamat murtad, selamat murtad. Siapa yang ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nanti dia di akhirat akan dibalas. Ingat guys, di sini saya tidak mentertawakan umat Kristiani dan ya agama-agama Hindu, Buddha, pokoknya semua agama yang ada di Indonesia sih tidak mentertawakan itu ya. Yang saya tertawakan yaitu Pak Anies. Ya seolah-olah sok Islam gitu, ataupun sok dia yang paling suci gitu ya kan. Tetapi dia langgar apa yang dikatakan para ustadz pendukungnya ya guys. Bukan saya kalau Mas Gibran kan dia tidak fanatik ataupun tidak pernah peduli dengan semua itu. Yang penting yang mengucapkan selamat hari Natal juga kan. Pak Anies kan tidak mengucapkan selamat hari Natal juga ya, dan ya itu dilarang oleh para ustadznya. Dan saya tidak mentertawakan Anies pergi ke gereja, tidak ya, tetapi maksudnya gerejanya saya tidak mentertawakan, agamanya ya enggak, tetapi yang saya tertawakan Anies ya, yang bisa pergi ke sana jadi Yohanes ya, macam-macam lah ya guys. Dan siapa-siapa yang mau mengucapkan silahkan saja, misalkan ada hari Natal ataupun silahkan ya. Tapi yang saya mau komentari juga di sini kan, pendukung-pendukung Pak Anies ini kan garis keras fanatik dan tidak mengucapkan selamat hari Natal juga kan. Tetapi Anies kelakuannya seperti ini namanya munafik. Berbeda dengan Gibran, ya tidak mengatakan apa-apa ya, ada umat Hindu dia pergi ke Hindu. Tetapi kan Mas Gibran ini tidak munafik seperti Anies ya kan. Nah gitu ya guys. Dan mungkin itu sajalah untuk video kali ini guys. Apapun yang kalian mau komen silahkan komen. Dan ya saya rasa tadi ya dari awal video banyak sekali seperti Budiman Sujatmiko yang sudah dipecat daripada kader PDIP. Ya saya rasa itu karena ingin memenangkan Pak Prabowo dan ingin berbakti, dan mungkin Budiman ini mencintai Pak Jokowi dan tidak sanggup atau tidak tega untuk melawan Pak Jokowi lagi ya guys. Ya seperti itu juga kepada Marwarar Sirait yang undurkan diri gara-gara ingin ikut langkah politiknya Pak Jokowi ya. Sudah jelas ya, Marwarar Sirait ini cinta kepada Jokowi karena pesan bapaknya juga begitu ya, jangan khianati Pak Jokowi lah, kurang lebih seperti itulah ya.
Nah oke guys, jadi gimana nih tanggapan kalian tentang video ini? Silahkan berkomentar. Dan ada juga pendukung Anies yang pertama tadi itu, waduh, nggak usah lah ya, nggak usah lah kita ngomong kasar-kasar lah ya guys. Tapi kalian berkomentar bebas lah ya. Oke guys, mungkin itu sajalah untuk video kali ini. Kenapa saya buat video tentang pendukung Anies, karena pendukung Anies yang pertama tadi itu seolah-olah menyebar hoax ya. Jadi saya buatlah videonya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Insya Allah Prabowo Gibran pasti menang 1 putaran. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.